Selamat datang di negara Republik Islam Iran, sebuah negara yang dahulu pernah menjadi salah satu kekuatan dunia dan menjadi penantang terbesar Kekaisaran Bizantium di saat Kekaisaran Bizantium masih berada pada masa-masa kejayaannya. Sebelum abad ke-6 Masehi, Iran yang saat itu bernama Persia adalah salah satu kekaisaran besar yang bercorak paganisme yang kemudian terkonversi menjadi mayoritas Muslim seiring perluasan pengaruh Islam saat itu. Kekaisaran Persia pada masa kejayaannya menguasai wilayah yang sangat luas dari gurun Mesir hingga dataran tinggi Afghanistan dan mewakili lebih dari 30% dari populasi dunia saat itu. Iran adalah sebuah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Bahkan negara ini menempati peringkat kelima sebagai negara dengan sumber daya alam yang paling melimpah berdasarkan data dari Statista. Tetapi sumber daya alamnya yang sangat kaya tak lantas menjadikan negara Iran menjadi setara dengan negara-negara tetangga Arabnya secara pendapatan per kapita, seperti Qatar atau bahkan Arab Saudi. Sanksi dan embargo yang diluncurkan oleh negara Barat menjadi penyebab terbesar atas stagnasi ekonomi yang dialami oleh negara Iran. Lantas, kenapa hal itu bisa terjadi? Sebelum kita masuk ke pembahasan detailnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sanksi dan embargo. Sanksi adalah tindakan yang diambil oleh negara-negara atau organisasi internasional untuk memberikan tekanan politik, ekonomi, atau diplomatik terhadap suatu negara atau entitas tertentu. Sementara embargo adalah tindakan pembatasan perdagangan atau hubungan ekonomi dengan suatu negara atau entitas. Iran, negara yang kaya minyak ini, telah menjadi sorotan utama atas sanksi dan embargo internasional yang menimpanya selama beberapa dekade. Sanksi pertama kali diberlakukan pada tahun 1979 setelah revolusi Iran, dan sejak itu sanksi tersebut telah berkembang dan diperketat oleh banyak negara dan organisasi internasional. Alasan utama mengapa sanksi dan embargo diberlakukan terhadap Iran salah satunya adalah karena program nuklir Iran. Banyak negara khawatir bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir yang bisa menjadi ancaman bagi kestabilan regional dan keamanan global. Oleh karena itu, sanksi bertujuan untuk membatasi kemampuan Iran dalam pengembangan program nuklirnya. Di lain pihak, Iran yang tetap ngotot dalam mengembangkan nuklirnya berdalih bahwa tujuan mereka adalah untuk perdamaian dan perlindungan diri, bukan untuk membangun senjata pemusnah massal. Adapun beberapa contoh sanksi yang diberikan negara-negara Barat kepada Iran meliputi pelarangan hubungan ekspor-impor yang disahkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1979, beberapa saat setelah penggulingan sah Mohammad Reza Pahlavi, seorang pemimpin monarki Iran yang pro terhadap kepentingan Amerika Serikat. Dan tak kalah dengan Amerika Serikat, negara-negara di Uni Eropa juga turut serta dalam menjatuhkan sanksi dan embargo kepada Iran. Seperti pada tanggal 23 Januari 2012, Uni Eropa mengumumkan larangan impor minyak mentah Iran serta pembatasan perdagangan dan investasi dalam sektor minyak Iran. Lama tahun 2012, sanksi dan embargo Uni Eropa terhadap Iran juga diperketat dengan langkah-langkah tambahan yang mencakup larangan ekspor peralatan dan teknologi yang terkait dengan sektor energi Iran serta pembatasan akses ke pasar keuangan Uni Eropa. Rentetan sanksi yang diberikan terhadap Iran benar-benar memukul perekonomian negara ini. Negara ini mengalami penurunan nilai ekspor yang signifikan. Bahkan dalam kurun waktu 10 tahun setelah dijatuhi sanksi oleh Uni Eropa, PDB negara ini menyusut hampir 50% dari 644 miliar dolar pada tahun 2012 menjadi hanya 367 miliar dolar di tahun 2022. Selama beberapa dekade mengalami embargo, Iran masih bisa bertahan dan belum menunjukkan tanda-tanda kejatuhan. Bagaimana itu bisa terjadi dan apakah seluruh sanksi dan embargo yang telah diluncurkan untuk Iran menjadi sia-sia? Disebutkan dalam upaya untuk mengatasi embargo yang membatasi penjualan minyak dari Iran ke negara lain, pemerintah Iran menggunakan armada hantu untuk mengirim minyaknya ke berbagai negara di dunia. Berdasarkan laporan The Mail on Sunday, Iran menggandakan jumlah armada hantunya yang berlayar di bawah bendera negara lain
menjadi 123 pada tahun lalu dan membiarkan Cina menyelundupkan hingga 1 juta barel minyak per hari. Armada hantu tersebut menggunakan serangkaian teknik untuk menghindari sanksi saat berlayar di perairan internasional dengan kargo ilegal, termasuk mendaftarkan kapal di negara kecil tanpa kemampuan untuk memantau kapal tanker yang mengibarkan bendera mereka. Kapal-kapal Iran juga disebut melakukan spoofing atau manipulasi GPS yang melaporkan posisi kapal sehingga tampak berada di tempat lain ketika berlabuh tanpa terdeteksi. Lalu, untuk menambah devisanya, pemerintah Iran juga melelang lapangan-lapangan minyaknya untuk dikelola oleh perusahaan-perusahaan Cina. Tindakan ini tak akan pernah menjadi masalah berarti bagi negara yang kaya minyak seperti Iran, di mana lapangan minyak tersebar di seluruh penjuru negeri. Untuk mengetahui seberapa banyak kandungan minyak di negara ini, dari data worldmeters.iran tercatat mempunyai 157 miliar barel cadangan minyak terbukti. Jumlah ini lebih dari 6 kali lipatnya cadangan minyak terbukti Cina yang hanya 25 miliar barel, dan lebih dari 5 kali lipatnya cadangan minyak terbukti yang dimiliki Amerika Serikat yang hanya 36 miliar barel. Dengan jumlah sebanyak ini, jikapun Iran menjual minyaknya dengan harga yang murah, maka negara ini tetaplah untung. Sanksi dan embargo yang ditujukan kepada Iran malah membuat industri negara ini semakin berkembang. Boikot dan larangan perdagangan dengan Iran memberikan momentum kepada industri manufaktur dalam negeri untuk mensubstitusi produk-produk yang sebelumnya diperoleh dengan cara mengimpor dari negara lain. Industri dalam negeri Iran bahkan mampu memproduksi mobil nasional milik mereka sendiri dengan merek Khodro dan merek Saipa. Mobil-mobil ini kemudian diekspor ke negara-negara di kawasan sekitarnya, seperti Mesir, Azerbaijan, bahkan Bulgaria, dan pada tahun 2020, nilai penjualan mobil di Iran telah mencapai angka 905.643 unit, jumlah penjualan yang sangat mengesankan untuk negara yang dijatuhi 3.600 sanksi ekonomi hingga saat ini. Industri otomotif Iran adalah industri terbesar kedua setelah industri minyak dan gas, dan juga menjadi industri otomotif terbesar di seluruh Timur Tengah. Nilai pasar otomotif di negara ini senilai 28,8 miliar dolar. Nilai ini menyumbang sekitar 10% dari PDB-nya, dan nilai ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Selain industri otomotif, industri pertahanan Iran juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Untuk mengetahui seberapa berkembang industri pertahanan Iran, pada tahun 2018, Iran memperkenalkan jet tempur buatan dalam negerinya sendiri yang secara mandiri mereka kembangkan mengikuti salinan dari pesawat tempur Northrop F-5 Amerika yang mereka dapatkan ketika hubungan kedua negara masih baik, yang kemudian mereka beri nama Hesa Kausar. Dan setelah prototipe pesawat tempur tersebut dipamerkan, Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Amir Hatami, langsung meresmikan pabrik untuk memproduksi massal pesawat ini yang berada di Provinsi Isfahan, menjadikan Iran sebagai satu dari hanya 2 negara mayoritas Muslim yang mampu memproduksi pesawat tempurnya sendiri selain Pakistan. Bukan hanya pesawat tempur, industri misil dan roket Iran juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan di bawah berbagai tekanan embargo dan sanksi yang dijatuhkan kepada negara ini. Berbagai jenis roket dengan jarak jangkauan yang bervariasi telah berhasil mereka kembangkan. Bahkan ada sebuah klaim dari pemerintah Iran yang menyatakan bahwa salah satu sistem pertahanan roket Iran, yaitu Bavar 373, setara dengan S-300 milik Rusia. Jika membayangkan seandainya Iran tak dijatuhi ribuan sanksi dan embargo, maka besar kemungkinan negara ini akan menjadi salah satu raksasa di kawasan Asia, menjadi penantang serius bagi hegemoni Rusia di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, dan menjadi momok menakutkan bagi tetangga-tetangga Sunninya. Mengingat negara ini sangat kaya akan sumber daya alam, memiliki jutaan tenaga terampil, populasinya yang cukup banyak, hingga sejarah yang sangat kaya, sehingga akan mempengaruhi sudut pandang mayoritas penduduk Iran.